Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas proyeksi dan representasi objek 3 dimensi yang disusun oleh saya Diva Ardelia, NIM 210001838 yang bertugas sebagai penjelas materi dan revisi laporan. Selain itu, ada teman-teman yang ikut berkontribusi, diantaranya ada Erza Herviananda, NIM 21000183880 yang bertugas membuat pemodelan representasi. Selanjutnya ada Santika Adila Putri 210001836 yang bertugas membuat laporan. Sheila Azhara Diva NIM 210001834 bertugas sebagai penjelas materi. Dan yang terakhir Agistiara Putri NIM 210001839 yang bertugas menjelaskan materi dan mengedit video. Aplikasi yang kelompok kami gunakan yaitu adalah Blender, dan objek yang kita pilih adalah kubus. Perubahan perspektif. Perubahan perspektif mengacu pada cara pandang atau sudut pandang dari mana sebuah objek 3 dimensi ditampilkan. Dalam tugas ini, perubahan perspektif dapat berdampak pada cara objek terlihat dan bagaimana detail-detailnya ditonjolkan. Hasil analisis dapat mencangkup perubahan dalam sudut pandang, ketinggian kamera, atau zoom. Kesimpulannya dapat dibuat berdasarkan perubahan perspektif yang memberikan sudut pandang terbaik untuk menggambarkan objek dengan jelas dan menyoroti fitur-fitur yang relevan. Tingkat detail. Tingkat detail mengacu pada sejauh mana objek 3 dimensi direpresentasikan dengan akurat dan rinci. Dalam tugas ini, analisis dapat melibatkan perbandingan tingkat detail yang berbeda pada model 3 dimensi yang sama. Hal ini dapat mencangkup jumlah poligon yang digunakan, resolusi tekstur, atau tingkat kompleksitas geometri. Kesimpulan dapat mencakup penilaian tentang tingkat detail yang sesuai untuk tujuan visualisasi tertentu atau sejauh mana detail dapat mempengaruhi kinerja komputasi. Kejelasan. Kejelasan merujuk pada sejauh mana objek 3 dimensi dapat dipahami dengan jelas. Dalam tugas ini, analisis dapat melibatkan evaluasi seberapa jelas objek terlihat dalam konteks lingkungan visual yang diberikan. Hal ini dapat melibatkan pertimbangan pencahayaan, penempatan objek dalam ruang, atau kontras dengan latar belakang. Kesimpulan dapat mencakup rekomendasi untuk meningkatkan kejelasan seperti penyesuaian pencahayaan atau pengaturan posisi objek. Selanjutnya untuk pembahasan representasi dilanjutkan oleh Agistiara Putri. Baik, selanjutnya yaitu representasi kawat atau wireframe. Berikut adalah gambar pemodelan dari representasi kawat. Representasi kawat mengacu pada tampilan objek 3 dimensi yang hanya menampilkan struktur dasar dalam bentuk garis-garis atau kawat. Pada proyeksi perspektif dengan representasi kawat memberikan gambaran umum dengan jelas dan sederhana. Tetapi pada representasi kawat ini kurang memberikan detail pada permukaan objek karena hanya menghasilkan tampilan kubus dalam bentuk jaringan kawat yang terlihat seperti rangka atau kerangka kubus. Selanjutnya, representasi titik atau point cloud. Berikut adalah gambar pemodelan dari representasi titik. Representasi titik mengacu pada tampilan objek 3 dimensi yang hanya menampilkan kumpulan titik dalam ruang. Pada proyeksi perspektif dengan representasi titik memberikan kesan yang abstrak, terutama untuk objek yang kompleks, namun untuk memberikan efek visual yang menarik. Titik-titik tersebut digunakan untuk menghasilkan objek kubus yang terlihat pada layar. Dengan menerapkan pemetaan tekstur, pencahayaan, dan shading, kubus dapat diwujudkan sebagai objek visual yang realistis. Selanjutnya yaitu representasi permukaan atau surface. Berikut adalah gambar dari pemodelan representasi permukaan. Representasi permukaan mengacu pada tampilan objek 3 dimensi yang mencakup informasi tentang permukaan objek seperti tekstur, warna, dan bayangan. Dalam representasi permukaan, pencahayaan digunakan untuk memberikan efek penyorotan dan bayangan yang realistis pada permukaan kubus. Selain itu, shading memberikan gradien warna dan tekstur pada permukaan kubus untuk menciptakan ilusi kedalaman dan pencahayaan yang lebih baik. Pemetaan tekstur memungkinkan untuk memberikan detail visual yang lebih jelas pada permukaan kubus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila Azhara Diva. Tugas ini akan
akan sangat bergantung pada konteks dan tujuan visualisasi yang diinginkan. Setiap aspek yang dianalisis dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mempresentasikan objek 3D secara efektif, baik dalam hal perubahan perspektif, tingkat detail, kejelasan, representasi kawat, titik, atau permukaan. Berdasarkan analisis perbedaan visual yang dihasilkan oleh teknik proyeksi dan representasi, dapat disimpulkan bahwa teknik proyeksi lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan representasi 3 dimensi yang akurat, tingkat detail yang jelas, dan kejelasan visual yang baik. Sementara itu, representasi lebih cocok untuk situasi di mana kekompakan dan kemampuan mengatur perspektif yang lebih fleksibel lebih diutamakan daripada tingkat detail yang tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap teknik proyeksi dan representasi masing-masing dan pemilihan teknik yang tepat harus didasarkan pada kebutuhan spesifik dari proyeksi atau konteks yang sedang dihadapi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.